Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bintoro Corp. Teman-teman, sekarang kita sudah ada di daerah Tebet Timur di salah satu masjid ya teman-teman ya. Jadi masjid ini yaitu Masjid Jami Al Huda di daerah Tebet Timur. Lagi kita cuci karpetnya. Nah, jadi karpetnya ini sedang kita cuci menggunakan jasa dari Bintoro Clean. Oke teman-teman, penasaran gimana sih prosesnya? Mungkin teman-teman juga pengen tahu ya cuci karpet di masjid itu gimana sih, dan kira-kira apa aja ya yang harus diperhatikan ketika kita akan mencuci karpet, baik itu untuk masjid maupun untuk rumah teman-teman ya teman-teman ya. Mungkin nanti kita bisa juga ke dalam, kita culik salah satu teknisinya buat kita tanya-tanya mungkin ya. Tapi kita lihat dulu yuk ke dalam, kira-kira ini lagi berjalan ya prosesnya teman-teman ya. Jadi cuci karpetnya lagi berjalan, kita langsung lihat ke dalam aja yuk. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di aula serbaguna ya teman-teman ya. Jadi tadi karpetnya udah diturunin dari area sholatnya, itu ada di atas, dan karpetnya kita turunin ke aula serbaguna ini untuk kita cuci. Sekarang ini lagi proses pencuciannya teman-teman ya. Ada 4 tim teknisi dari Bintoro nih buat ngerjain ini berapa softnya ini. Kayak karena ini masjidnya lumayan besar, jadi karpetnya itu softnya itu banyak gitu ya teman-teman ya. Denger sih sekitar 400-an meter persegi gitu teman-teman untuk membersihkan karpet ini. Tapi nanti kita tanya-tanya lebih detailnya lagi sama teknisinya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol sama teknisinya biar lebih jelas lagi ya teman-teman ya. Mungkin apa saja yang harus diperhatikan ketika mencuci karpet. Tapi perlu teman-teman ketahui ya bahwa salah satu syarat sah sholat itu kan suci pakaian, badan, dan suci tempat dari najis. Nah itu dia makanya masjid ini udah yang kedua kalinya masjid ini menggunakan jasa kami Bintoro Clean untuk mencuci karpetnya, sehingga karpetnya ini menjadi lebih bersih, bebas dari najis, dari debu dan kotoran, sehingga jamaahnya nyaman gitu ya. Ke masjid ini enak gitu, mereka sholat beribadah itu dengan nyaman, wangi, karpetnya bersih gitu ya. Jadinya masjidnya juga makmur gitu teman-teman. Selain itu juga, selain untuk masjid, mungkin di rumah teman-teman juga bisa menggunakan jasa kami Bintoro Clean, karena penting banget untuk membersihkan karpet ya, apalagi kalau misalnya di rumah. Kalau misalnya di rumah itu karpet tidak dibersihkan, karpetnya akan menjadi berdebu, kotor, dan itu bisa bahaya kalau misalnya digunakan sehari-hari bersama keluarga. Karena debu dan kotoran itu tentu saja bisa mengganggu pernapasan ya teman-teman ya. Jadi bisa menimbulkan yang namanya ISPA mungkin dia, infeksi saluran pernapasan. Oke itu dia teman-teman. Saya sih pengen nyulik salah satu teknisinya ya teman-teman ya, tapi kita cobain aja yuk buat ditanya-tanya ya. مجمع الرب كياني وحي خلاقي مساري مجمع القرآن داري فخر مسجدنا ابن عوف مجمع الرب كياني ها أنا. Oke teman-teman, ternyata kita nggak berhasil nyulik salah satu teknisi tadi ya, karena lagi sibuk, dan sekarang ini alhamdulillah lagi pengeringan karpetnya, baru kita bisa ngobrol-ngobrol nih sama salah satu teknisi dari kami Bintoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan teman-teman, nama saya Septian dari Teknisi Bintoro. Oke bang, ini lagi ngerjain proyek apa nih kali ini? Kalau untuk kali ini sih kita lagi ngerjain pencucian karpet. Cucian karpet ya? Ya. Karpet masjid. Ya. Oke. Luasannya berapa nih bang? Kalau untuk luasan itu sekitar 300 sampai 400 meter. 300 sampai 400 meter Ya. persegi ini Ya, ya bang ya. benar. Berarti kalau misalnya kita mau cuci karpet di Bintoro itu unitnya berarti perluasan berarti? Ya, dia hitungnya itu per meter. Hitungnya per Ya, meter ya. benar. Oke bang, untuk karpet masjid sendiri nih, karena ini kan untuk masjid, untuk beribadah gitu ya. Ya. Kira-kira apa yang harus diperhatikan ketika kita mencuci karpet? Kalau untuk di masjid ini yang lebih utama itu dari untuk bersihan itu paling penting ya. Paling penting ya. Dan yang kedua itu dari wangi biasanya. Oke, Ya. dari wanginya ya, berarti Biasanya. dari bersih dan dari wanginya Ya, ya. benar. Oke. Karena kan kalau misalkan kita nggak wangi, sholatnya juga jadi nanti nggak khusyuk. Betul, bisa jadi ini kok masih bau nih, Ya, jangan-jangan masih benar. kotor nih Nah, gitu itu ya. dia. Jangan-jangan masih kotor nih, ada najis nih jangan-jangan Nah, gitu itu ya. dia. Iya, itu dia, berarti dari bersihnya dan dari wanginya Yap, berarti ya. itu paling utama Itu sih. paling utama. Kita juga kayaknya tekniknya tadi saya lihat sama kita pakai chemical yang tidak merusak karpet juga. Kalau itu enggak sih, paling kita hanya memakai netral sampo aja. Natural sampo ya, untuk membersihkan dan untuk wanginya juga Ya, berarti ya. itu aman kok. Oke, itu aman untuk karpet. Aman-aman banget. Oke, aman. Nah, itu dia teman.
Nah, kalau misalkan untuk karpet sendiri nih, mungkin selain di masjid, bisa juga mungkin di perkantoran atau mungkin di rumah teman-teman, yang baik untuk membersihkan karpet itu dengan jangka waktu berapa lama itu? Kalau untuk jangka waktunya nih biasanya itu kan macam-macam ya. Ada sesuai dengan dari pemakaiannya juga. Oke, Biasanya itu yang standarnya itu 4 bulan sekali standarnya 4 bulan sekali untuk pemakaian yang rutin. untuk pemakaian rutin. Oke. Karena kalau misalkan lebih dari 4 bulan, Ya. dia akan nimbul nodanya. Nanti dicucinya agak susah. Oh, oke. Kalaupun dicucinya itu sebelum sampai 4 bulan, Ya. itu akan merusak dari Rusak bahannya. dari karpetnya, dari bahannya. Berarti yang paling baik itu 4 bulan, 4 bulan sekali sekali. standarnya ya. Itu standarnya. Itu tidak akan merusak karpet dan kalau misalkan ada noda di karpet masih gampang membersihkannya gitu ya Ya, Bang ya. benar. Oke, kalau misalnya kurang dari 4 bulan akan merusak bahan dari karpetnya. Iya, Tapi kalau misalkan lebih dari 4 bulan kalau ada noda akan susah dibersihkan. akan lebih susah. Karena Oke. dia nggak akan bisa sekali treatment. Oke. Biasanya itu akan berlanjut gitu di bulan-bulan kemudian. ya. Oke. Tapi bisa ya Bintoro? Bisa ya? Bisa dong. Bisa dong. Oke. Selalu bisa. Iya, buat teman-teman nih kalau misalkan pengen membersihkan karpet mungkin untuk masjid juga atau untuk perkantoran atau mungkin rumah teman-teman bisa ya langsung Bisa, Bintoro bisa. join Tinggal aja ya. calling aja. Asik, nanti abang ini datang nih kira. Pastinya. Oke bang, terima kasih atas Siap. waktunya ya bang ya. Ya, Mohon maaf sama-sama. ini kita ganggu. Siap, nggak apa-apa. Tadi juga sambil bersih-bersih kita sambil lihat-lihat Ya, juga. siap, nggak apa-apa. Ya lagi proses pengeringan mungkin. Iya, proses Mau pengeringan. lanjut ini ya beres-beres berarti Ya, ya kesini. habis ini langsung beres. Oke bang, terima kasih. Siap, atas waktunya, Bang. sama-sama. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Siap, ya. siap. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, itu dia teman-teman proses pengerjaan general cleaning cuci karpet Masjid Jami Al Huda pada kesempatan kita kali ini. Kalau misalkan teman-teman pengen menggunakan jasa Bintoro Clean juga untuk mencuci karpet, baik itu untuk masjid atau untuk kantor atau mungkin untuk rumah teman-teman, langsung saja hubungi Bintoro Clean, kita kasih nomornya. Atau kalau pengen tahu tentang Bintoro Clean, teman-teman bisa juga langsung ke Instagramnya Bintoro Clean. Nah, sampai di sini dulu kesempatan kita kali ini, video kita kali ini, jalan-jalan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya, sampai jumpa di proyek-proyek selanjutnya. Kalau misalkan teman-teman gak pengen ketinggalan video-video selanjutnya, di proyek-proyek selanjutnya teman-teman bisa langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Bintoro Corp. Jangan lupa like, comment, and share. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.